Kira-kira kenapa ya banyak rumah di sekitar kita ataupun rumah kita sendiri meletakkan penyimpanan air di bagian atas atau di tempat yang tinggi? Apakah supaya airnya aman? Kalau teman-teman mau tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, ikuti video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zain Putra Akbar. Kalian semua bisa panggil saya Zayan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan salah satu materi yang cukup penting dalam seri fisika dasar, yaitu fluida. Bagaimana sifat fluida ketika dia dalam keadaan diam, bagaimana fluida jika dikenakan dengan gaya, dan bagaimana fluida itu sendiri ketika dia dalam keadaan bergerak atau dinamis. Jika kalian ingin mengetahui secara lengkap tentang fluida, kalian bisa ikuti video ini sampai selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran fluida kali ini, kita akan mulai dari bab yang paling simpel atau paling sederhana, yaitu prinsip hidrostatika. Prinsip hidrostatika mempelajari fluida dalam keadaan diam. Dan hal ini erat kaitannya dengan gaya atau tekanan. Oke. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fluida. Fluida merupakan segala sesuatu yang dapat mengalir. Dalam hal ini zat gas ataupun zat cair. Fluida yang dibahas di sini ialah fluida homogen yang memiliki massa jenis yang konstan, sehingga massa jenis dari fluida yang kita bahas di sini tidak akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tekanan itu sendiri merupakan gaya yang bekerja pada suatu besaran luas secara tegak lurus, atau bisa disebut dengan gaya tiap satuan luas, sehingga tekanan yang dilambangkan dengan P kecil itu merupakan hasil pembagian dari F besar dibagi A besar. F besar di sini merupakan force atau gaya dan A besar merupakan luas penampang atau luas alas. Sehingga satuan dari tekanan merupakan pembagian dari satuan force dan juga dibagi dengan luas penampang tentunya. F di sini biasa memiliki satuan Newton dan luas penampang biasanya dengan meter persegi, sehingga satuan dari P itu sendiri merupakan Newton per meter persegi ataupun Pascal. Tekanan yang diakibatkan oleh suatu fluida disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan di suatu titik di fluida yang merupakan akumulasi dari tekanan-tekanan dari fluida-fluida yang berada di atasnya. Tekanan hidrostatis itu sendiri dilambangkan dengan pH. H di sini berarti hidrostatis, yaitu rho kali G kali H. Rho di sini merupakan massa jenis dari fluida, misalnya air atau minyak, dan G adalah percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman, sehingga bukan ketinggian, bukan dihitung dari dasar suatu fluida, namun dihitung dari jarak titik tersebut dengan permukaan fluida, sehingga semakin dalam suatu titik akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maka dari itu, kita ketahui bersama bahwa dalam lautan yang cukup dalam, tekanannya akan begitu besar, bahkan dapat menghancurkan tubuh manusia itu sendiri. Oke, tekanan juga diakumulasikan dengan tekanan dari udara luar yang disebut dengan P0 senilai 1 atm, sehingga terdapat tekanan absolut yang merupakan akumulasi dari P0 dengan tekanan hidrostatis. Dilambangkan dengan P sama dengan rho GH atau pH tadi ditambahkan dengan P0. Jadi P0 itu sendiri merupakan tekanan yang berada dari udara luar, sehingga tidak adanya fluida, tekanan ini tetap ada. Karena adanya istilah tekanan absolut, maka ada juga yang disebut dengan tekanan relatif atau tekanan gauge, di mana jika tekanan pada suatu titik di fluida telah dihitung, maka itu bukan hanya hasil dari rho kali G kali H, namun juga ada campur tangan dari tekanan udara luar, sehingga tekanan gauge merupakan
total dari tekanan atau tekanan absolut dikurangi dengan tekanan dari udara luar. Sama saja seperti pH pada dasarnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal gaya pada fluida. Diketahui sebuah akuarium beralaskan persegi dengan panjang sisi A dan air diisi ke dalam akuarium hingga ketinggian H. Massa jenis air dilambangkan dengan rho dan percepatan gravitasi senilai dengan G. Berapakah gaya pada alas akuarium oleh air? Bisa kita lihat di sini bahwa sebuah akuarium dengan alas sepanjang A berbentuk persegi dengan ketinggian H, maka pada satu titik di alas itu sendiri terjadi tekanan hidrostatis senilai rho kali G kali H. Sedangkan banyak titik yang ada di alas tersebut senilai dengan luas alas itu sendiri. Sehingga total gaya yang ada pada alas itu merupakan tekanan dikalikan dengan luas alas akuarium itu sendiri. Maka total gaya yang ada pada alas akuarium sama dengan tekanan hidrostatis pada tiap titik di alas akuarium dikalikan dengan luas alas akuarium itu sendiri. Sehingga F atau gaya pada alas akuarium sama dengan rho kali G kali H dikali A kuadrat. A kuadrat di sini merupakan luas dari alas suatu akuarium tersebut. Baik, selanjutnya pada prinsip hidrostatika itu sendiri terdapat suatu hukum yang berbunyi pada posisi vertikal yang sama dan berada dalam fluida yang sama, tekanan di kedua titik akan bernilai sama. Contohnya pada suatu akuarium bejana berbentuk L, walaupun banyaknya fluida yang berada tepat di atas kedua titik tersebut berbeda, namun tekanan akan tetap bernilai sama apabila dua titik tersebut berada dalam posisi vertikal yang sama. Nah, prinsip hidrostatika ini juga digunakan pada salah satu alat ukur yaitu barometer, di mana barometer itu sendiri digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Dengan memanfaatkan prinsip hidrostatika, maka diletakkan suatu bejana yang diisikan dengan fluida, pada umumnya raksa, lalu sebuah tabung diletakkan di dalamnya. Raksa ini akan naik ke tabung hingga ketinggian H, dan ujung dari titik raksa tersebut disebut dengan titik vakum. Nah, pada barometer tersebut dapat dilihat dari gambar terdapat dua titik merah, di mana titik yang kiri senilai dengan P0 atau tekanan dari udara luar, dan titik yang merah senilai dengan rho kali G kali H. Rho di sini merupakan massa jenis dari fluida yang pada umumnya raksa tadi, H merupakan ketinggian yang dicapai oleh suatu raksa, dan G sebagai percepatan gravitasi. Sehingga karena kedua titik tersebut berada dalam vertikal yang sama, dengan prinsip hidrostatika bahwa dua titik vertikal yang sama memiliki tekanan yang sama, maka titik merah kiri memiliki tekanan yang sama dengan titik merah di kanan. Titik merah kiri senilai dengan P0 atau tekanan udara luar, dan titik merah rho kali G kali H. Sehingga dengan begitu kita dapat menghitung berapakah tekanan udara luar pada suatu tempat menggunakan barometer tersebut. Di sini kita punya satu contoh soal lagi dari prinsip hidrostatika, yaitu pada sebuah pipa berbentuk U ditempatkan 3 cairan. Cairan 1 merupakan gasoline dengan rho 1 senilai 750 kg per meter kubik. Cairan 2 adalah air dengan rho 2 senilai 1000 kg per meter kubik. Dan cairan 3 adalah minyak dengan rho 3 senilai 885 kg per meter kubik. Hitunglah selisih ketinggian air di kolom kanan dan kiri. Dengan memanfaatkan prinsip hidrostatika, dapat kita buat dua buah titik di kolom kanan dan juga di kolom kiri, masing-masing satu titik, di mana titik di kolom kiri merupakan akumulasi dari tekanan hidrostatik air setinggi delta H dan juga gasoline setinggi 2 cm, dan titik di kolom kanan merupakan tekanan hidrostatis dari cairan ketiga atau minyak setinggi 3,5 cm. Sehingga dapat langsung kita buat persamaan, tekanan di titik kiri sama dengan tekanan di titik kanan, dengan tekanan di titik kiri senilai rho 1 kali G kali H1 ditambah rho 2 kali G kali H2 atau delta H senilai dengan rho 3 kali G kali H3. Karena di tiap ruas, di ruas kanan dan ruas kiri memiliki konstanta atau percepatan gravitasi, maka dapat langsung kita bagi kedua ruas dengan
konstanta tersebut sehingga tersisa rho 1 kali H1 tambah rho 2 kali delta H sama dengan rho 3 kali H3. Sehingga delta H dapat dicari dengan rho 3 kali H3 dikurang rho 1 kali H1 dibagi rho 2. Dengan perhitungan matematika sederhana dapat kita temukan bahwa delta H senilai dengan 1,597 cm. Kita lanjut ke subbab berikutnya yaitu mengenai prinsip Pascal. Pada prinsip Pascal sendiri pada dasarnya membahas tentang tekanan pada fluida yang tertutup. Prinsip Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada suatu fluida yang berada dalam sistem tertutup akan diteruskan segala arah. Dalam hal ini dapat kita garis bawahi tentang sistem tertutup dan segala arah. Maka fluida tersebut harus dalam suatu sistem tertutup tanpa ada tekanan udara yang mempengaruhinya dan tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Nah, prinsip ini biasa dipakai pada pompa hidrolik yang dapat kita temukan sehari-hari seperti pada alat untuk mengangkat mobil ataupun dongkrak dengan memanfaatkan perbedaan luas penampang sehingga dengan gaya input yang kecil pada luas penampang yang kecil mampu menghasilkan gaya output yang besar karena dengan prinsip perbandingan gaya dengan luas penampang itu senilai karena tekanan akan bernilai sama dan diteruskan segala arah. Maka rumus dari prinsip Pascal itu sendiri adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F dan A di sini, F sendiri itu melambangkan gaya dan A itu sendiri luas penampang. Baik, kita beralih ke subbab selanjutnya yaitu gaya apung. Pernahkah kalian merasa ketika suatu benda kita masukkan dalam suatu fluida, umumnya kita akan merasa benda tersebut lebih ringan dari biasanya. Hal ini dikarenakan fluida memberikan gaya ke segala arah di sekitarnya dan resultan dari seluruh gaya tersebut disebut dengan gaya apung. Secara sederhana, gaya apung itu membantu kita dalam mengangkat gaya berat suatu benda itu sehingga gaya yang kita keluarkan itu tidak sebesar kita melakukannya di udara. Nah, gaya apung ini sendiri bisa disebut dengan berat fluida yang dipindahkan akibat adanya benda. Sehingga rumus gaya apung itu sendiri merupakan rho. Rho di sini merupakan massa jenis dari fluida dikalikan dengan V celup, di mana hanya volume dari benda yang tercelup yang dihitung, karena volume benda yang terceluplah yang memindahkan fluida tersebut dari tempat yang seharusnya dikalikan dengan percepatan gravitasi. Karena gaya apung ini sering disebut dengan gaya fluida yang dipindahkan akibat hadirnya suatu benda, sehingga rumus yang digunakan untuk mencari gaya apung menggunakan volume benda yang tercelup saja. Nah, pada gaya apung itu sendiri kita mengenal 3 kondisi apabila benda diselipkan ke dalam suatu fluida, yaitu kondisi di mana benda itu terapung, melayang ataupun tenggelam. Pada terapung itu sendiri terjadi ketika gaya apung lebih besar dari berat benda dan massa jenis benda lebih rendah dari massa jenis fluida. Sedangkan melayang terjadi apabila gaya apung sama dengan berat benda dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan yang terakhir tenggelam ketika gaya apung lebih kecil dari berat benda dan massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Langsung saja kita ke salah satu contoh dari gaya apung. Suatu balok bermassa 400 gram dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik diikat ke dasar akuarium dengan tali. Air di akuarium memiliki rho senilai 1 gram per cm kubik. Hitunglah tegangan tali tersebut apabila percepatan gravitasi senilai 10 meter per second kuadrat. Dapat dilihat di sini gambaran dari kondisi balok tersebut berada dalam suatu tempat yang berisi fluida dan balok tersebut diikat dengan suatu tali yang terhubung dengan bagian alas dari tabung tersebut. Dengan prinsip Newton 1 bahwa benda yang diam itu resultan gayanya senilai 0, maka gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, di mana resultan dari gaya yang ke bawah M kali G atau gaya berat dari balok tersebut ditambah dengan T tegangan tali sama dengan FA atau gaya apung senilai rho dari air dikalikan V celup, di mana seluruh balok di sini tercelup dikalikan dengan percepatan gravitasi. Maka apabila kedua ruas dikurangi dengan M kali G, maka T senilai dengan rho air dikalikan dengan V balok dikalikan dengan percepatan gravitasi dikurang dengan massa dikalikan dengan gravitasi itu sendiri. Karena di sini kita tidak memiliki
volume dari balok, maka kita menggunakan rumus dari massa jenis itu sendiri, di mana massa jenis senilai dengan V dibagikan, di sini maksud saya berat dibagi dengan volume, maka volume itu sendiri merupakan berat dikalikan dengan massa jenis. Oleh karenanya, V di sini merupakan berat balok dibagi dengan rho balok itu sendiri. Maka dengan perhitungan matematika sederhana dapat ditentukan bahwa tegangan dari tali itu senilai dengan 1 Newton. Langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua dari gaya apung, di mana terdapat sebuah kayu berbentuk balok dengan rho 750 kg per meter kubik dicelupkan ke suatu wadah yang berisi campuran air dan minyak masing-masing dengan rho 1000 kg per meter kubik dan 800 kg per meter kubik. Balok mengapung dan sebagian muncul ke permukaan. Tentukan tinggi yang muncul ke permukaan. Dapat dilihat dari gambar bahwa cairan merah merupakan minyak dan cairan biru merupakan air. Karena minyak lebih ringan dari air, maka posisinya pastilah di atas air. Dapat dilihat dari gambar bahwa sebagian dari balok tercelup pada air, sebagian tercelup pada minyak, dan sebagian pada udara bebas. Nah, dengan memanfaatkan resultan gaya sama dengan 0 pada prinsip Newton pertama, dapat kita ketahui bahwa gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, di mana gaya yang ke atas terdapat FA dari air dan FA pada minyak, atau gaya apung dari air dan minyak, dan gaya yang ke bawah yaitu gaya berat dari benda itu sendiri atau M kali G. Maka gaya apung dari air dan gaya apung dari minyak dapat kita substitusikan dengan rho kali G kali V celup dari masing-masing air dan minyak. Nah, karena kita belum mengetahui massa dari balok itu sendiri, kita dapat memanfaatkan bahwa rho itu sendiri atau massa jenis merupakan volume dibagi dengan massa. Maksud saya massa dibagikan dengan volume. Maka untuk mencari massa dapat kita substitusikan dengan rho dikalikan dengan volume. Volume dari balok itu sendiri merupakan luas alas dikalikan dengan tinggi. Maka luas alas kita ibaratkan dengan A besar dan tinggi diibaratkan dengan H. Maka ruas kanan senilai dengan rho balok dikalikan A dikalikan H dikalikan dengan G. Dan kita juga belum mengetahui berapa volume celup dari air dan juga minyak. Oleh karenanya V celup dari air itu senilai dengan tinggi dari balok dikalikan dengan luas alasnya, yaitu 4 cm dikalikan dengan A, dan V celup minyak senilai 5 cm dikalikan dengan A. Dengan perhitungan matematika yang sederhana dapat kita ketahui bahwa H atau tinggi keseluruhan dari balok itu senilai 10,67 cm, dan karena ditanya oleh soal merupakan tinggi yang muncul ke permukaan, maka kita kurangi H itu dengan tinggi balok yang berada dalam air dan tinggi balok yang berada dalam minyak. Maka 10,67 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 4 senilai dengan 1,67 cm. Selanjutnya kita masuk ke dinamika fluida, di mana ini merupakan materi terakhir pada sesi fluida kita pada kali ini, di mana dinamika fluida itu sendiri membahas tentang fluida dalam keadaan dinamis atau bergerak. Nah, banyak konsep dalam fluida dinamis yang hingga saat ini belum terpecahkan karena cakupannya yang rumit. Oleh karenanya, kita pada kesempatan kali ini hanya akan membahas tentang fluida ideal, di mana fluida ideal itu sendiri memenuhi beberapa sifat seperti incompressible, non-viscous, tunak atau steady, dan juga irotasional. Saya akan menjelaskan masing-masing dari sifat khusus tersebut. Pertama, incompressible, di mana massa jenis konstan dan volume fluida tidak berubah walaupun berada dalam tekanan yang berbeda. Dapat dilihat dari gambar perbedaan antara fluida yang incompressible dan compressible, di mana fluida yang incompressible itu tidak berubah terhadap tekanan volumenya, sedangkan yang compressible itu berubah terhadap tekanan. Lalu selanjutnya kita ke sifat yang kedua, yaitu non-viscous. Viscous merupakan kekentalan, maka non-viscous kita mengabaikan kekentalan itu sendiri. Apabila suatu fluida memiliki kekentalan, akan ada gesekan antar lapisan fluida yang akan menambahkan gaya-gaya tertentu dalam fluida itu sendiri. Oleh karenanya kita abaikan viscous dalam fluida ideal. Selanjutnya adalah tunak atau steady, di mana kecepatan di tiap titik pada aliran tidak berubah terhadap waktu. Dimungkinkan bahwa kecepatan itu berubah tergantung pada tempat di aliran tersebut, namun kecepatan tidak akan berubah seiring dengan berjalannya waktu.
berapapun waktunya, suatu titik di aliran fluida tersebut memiliki kecepatan yang sama. Lalu sifat yang terakhir yaitu irasional, di mana fluida tidak memunculkan rotasi terhadap pusat massa dan hanya bergerak seiring dengan pergerakan aliran dan tidak mengalami rotasi. Dapat dilihat di sini perbedaan antara fluida yang irasional dan fluida yang rotasional. Nah, dalam dinamika fluida itu sendiri dikenal suatu istilah yaitu kontinuitas, di mana pada suatu aliran fluida yang ideal, debit aliran akan selalu konstan. Debit sendiri merupakan perkalian antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran, sehingga kecepatan aliran dapat berubah seiring dengan besarnya atau tidaknya luas pipa aliran itu sendiri. Dengan prinsip kontinuitas dapat kita ketahui bahwa semakin besar luas pipa, maka kecepatan akan semakin lambat apabila berada dalam aliran yang sama. Begitu juga apabila luas dari pipa tersebut semakin kecil, maka kecepatan benda atau kecepatan fluida akan semakin besar karena debit aliran pada debit fluida dalam suatu aliran akan selalu sama. Nah, karena Q selalu bernilai konstan dalam suatu aliran, itu dapat kita manfaatkan bahwa A1 dikali F1 senilai dengan A2 dikalikan F2, dan kita dapat menyelesaikan soal-soal dari kontinuitas dengan mudah. Langsung saja kita ke contoh soal kontinuitas. Suatu sungai dengan kedalaman 3 meter dan lebar 7 meter bercabang dua masing-masing dengan lebar 3 meter dan juga 4 meter. Yang lebih kecil berkecepatan 3 meter per second dan yang lebih besar berkecepatan 2,5 meter per second. Berapakah kecepatan sebelum bercabang? Karena ketiga titik dari sungai ini berada dalam aliran yang sama, maka dapat kita ketahui bahwa Q1 senilai dengan Q2 ditambahkan dengan Q3. Karena pada dasarnya Q2 dan Q3 merupakan percabangan dari Q1 itu sendiri. Sehingga A1 dikalikan dengan V1 senilai dengan A2 dikalikan V2 ditambah A3 dikalikan dengan V3. Luas dari masing-masing aliran belum kita ketahui, dan itu senilai dengan kedalaman dari aliran itu sendiri dikalikan dengan D atau panjang dari lebar dari sungai itu sendiri. Maka H dikalikan D1 kali V1 senilai dengan H dikalikan D2 kali V2 ditambah dengan H dikali D3 kali V3, dan dengan perhitungan matematika yang sederhana dapat kita ketahui bahwa V1 senilai dengan 19/7 meter per second atau senilai dengan 2,71 meter per second. Nah, materi yang paling terakhir dari pertemuan kita kali ini merupakan persamaan Bernoulli. Pada persamaan Bernoulli, tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan aliran. Tadi kan kita sudah belajar tentang hukum kontinuitas, di mana luas pipa yang besar akan menghasilkan kecepatan aliran yang kecil dan sebaliknya. Maka pada persamaan Bernoulli, dapat kita tarik kesimpulan apabila dua persamaan ini kita gabungkan bahwa luas pipa yang besar akan menghasilkan tekanan yang besar pula dan sebaliknya. Nah, apabila kita tinjau gambar dari hukum kontinuitas tadi, bahwa apabila V1 itu lebih kecil dari V2, maka P1 akan lebih besar dari P2. V di sini merupakan kecepatan aliran dan P di sini merupakan tekanan pada satu aliran tersebut. Nah, persamaan Bernoulli itu sendiri merupakan persamaan universal yang berlaku pada tiap dua titik di satu aliran yang sama. Persamaan Bernoulli ini menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan aliran fluida, terutama tekanan dan juga kecepatan fluida itu sendiri. Di mana persamaan itu berbunyi P1 ditambah rho kali G kali H1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat senilai dengan P2 ditambah rho kali G kali H2 ditambahkan dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini pada soal yang berikutnya. Dalam suatu gedung, pompa air dipasang di lantai dasar, sehingga dapat mengalirkan air melalui pipa ke lantai 2 dengan ketinggian 3,5 meter dari lantai dasar itu sendiri. Rasio luas penampang pipa di lantai dasar dan lantai 2 adalah 3/2. Diketahui kecepatan aliran di lantai 2 adalah 3,6 meter per second. Hitunglah beda tekanan di antara lantai 1 dan lantai 2. Apabila percepatan gravitasi senilai 9,8 meter per second kuadrat dengan rho aliran yang dialirkan senilai dengan 1000 kg per meter kubik. Dengan persamaan Bernoulli dapat kita ketahui bahwa P1 tambah rho
GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat senilai dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena ini merupakan perbedaan dari tekanan, maka kedua tekanan ini kita satukan dalam ruas kiri, di mana P1 dikurang P2 senilai dengan rho kali G kali H2 dikurang rho kali G kali H1 ditambah setengah dari rho kali V2 kuadrat dikurang setengah dari rho V1 kuadrat. Sehingga senilai juga dengan rho kali G dikali delta H atau selisih ketinggian, di mana delta H merupakan H2 dikurang H1 ditambah setengah kali P dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Karena di sini kita belum mengetahui V dari lantai 1, maka dengan persamaan kontinuitas bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 dapat kita simpulkan bahwa V1 atau kecepatan di lantai 1 itu senilai dengan 2,4 meter per second. Nah, oleh karenanya dengan perhitungan matematika yang sederhana dapat diketahui bahwa perbedaan tekanan di antara lantai 1 dan lantai 2 senilai dengan 37.900 kg per meter second kuadrat atau 37.900 Pascal. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua tentang prinsip Bernoulli. Sebuah tangki terbuka berisi air dengan rho 1000 kg per meter kubik setinggi 1,5 meter bocor pada ketinggian 30 cm. Anggap lubang bocor sangatlah kecil, hitung kecepatan air yang keluar dari lubang apabila percepatan gravitasi senilai dengan 10 meter per second kuadrat. Dengan persamaan Bernoulli dapat kita tulis P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat senilai dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah kali rho V2 kuadrat. Karena kedua benda berada dalam tempat yang sama, maka P1 dan P2 senilai dengan P0 atau tekanan udara luar dapat kita abaikan, dan kedua ruas kita bagi dengan rho karena setiap elemen memiliki rho dan rho-nya bernilai sama ya teman-teman karena berada dalam fluida yang sama yaitu air. Maka tersisa persamaan G kali 1,5 meter ditambah setengah kali V1 kuadrat senilai dengan 30 cm dikali G ditambah setengah kali V2 kuadrat. Di soal kita diketahui bahwa lubang bocor sangat kecil sehingga luas permukaan bocor itu jauh lebih kecil dibanding luas permukaan tabung, sehingga kecepatan bocor itu jauh lebih besar dari kecepatan turun air pada tabung tersebut. Sehingga karena perbandingan yang sangat luar biasa besar ini, maka V1 dapat kita anggap sebagai 0 dan setengah V1 kuadrat kita hilangkan dalam persamaan. Jadi tersisa 1,5 meter senilai dengan 1,5 meter dikali gravitasi senilai dengan gravitasi kali 30 cm ditambah setengah V2 kuadrat. Dengan begitu V2 kuadrat senilai dengan akar 24 meter kuadrat per second kuadrat atau 4,9 meter per second. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan saya tentang fluida dalam konsep fisika dasar. Setelah mendengarkan pemaparan yang cukup panjang tadi, diharapkan teman-teman semakin terbuka bahwa banyak kejadian di sekitar kita, terutama mengenai fluida, itu didasarkan oleh persamaan-persamaan fisika dengan perhitungan dan juga pemikiran yang cukup matang. Oleh karenanya, kita dapat sadari bahwa fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Akhir kata, saya ingin berpesan untuk teman-teman untuk selalu belajar dan jangan lupa untuk membaca buku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap kita dapat berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga teman-teman dapat tercerahkan dengan video yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.